saya akan menyampaikan penjelasan tentang sumber data dalam penelitian kualitatif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Bila dalam pengumpulan data menggunakan kuesioner, maka sumber datanya adalah responden. Bila dalam pengumpulan data menggunakan observasi, maka sumber datanya adalah benda, gerak, atau proses sesuatu. Bila dalam pengumpulan data menggunakan dokumen, maka sumber datanya adalah dokumen dan catatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi data primer. Definisi data primer dapat dijelaskan menjadi dua. Yang pertama, data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Yang kedua, sumber data primer adalah responden dan informan. Responden berbeda dengan informan. Responden adalah sumber data tentang keragaman dalam gejala-gejala berkaitan dengan perasaan, kebiasaan, sikap, motif, dan persepsi. Sedangkan informan adalah sumber data yang berhubungan dengan pihak ketiga dan data tentang hal-hal kelembagaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi data sekunder. Definisi data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi, pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, internet, dan lain-lain. Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu mengidentifikasi kebutuhannya terlebih dahulu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang diteliti? Yang kedua, data sekunder seperti apa yang kita butuhkan? Misalnya, identifikasi data yang kita butuhkan akan membantu mempercepat dalam perencanaan dan penghematan waktu serta biaya. Selanjutnya, definisi triangulasi. Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling berkait dari sudut pandang yang perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Selanjutnya, penjelasan triangulasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, triangulasi metode. Triangulasi metode ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal dalam penelitian kualitatif, penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Selanjutnya, triangulasi antar peneliti. Triangulasi antar peneliti ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya kanasa pengetahuan dengan informasi yang digali dari subjek penelitian. Selanjutnya, triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber pengolahan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, kemudian peneliti bisa menggunakan observasi terlibat atau partisipan observasi, dokumen tertulis, arsip, dan dokumen sejarah. Selanjutnya, triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual penelitian atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selanjutnya, triangulasi dalam penelitian kualitatif. Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. Identifikasi dapat dilakukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita memerlukan data sekunder dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti?
Yang kedua, data sekunder seperti apa yang kita butuhkan. Identifikasi data yang kita butuhkan akan membantu mempercepat dalam perencanaan dan penghematan waktu serta biaya. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai sumber data dalam penelitian kualitatif. Semoga dapat membantu untuk memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.